Tahu nggak kalian, kalau ternyata di pasar saham terdapat banyak anomali, dan kira-kira kalian bisa nggak mengalahkan pasar secara konsisten? Selama berpuluh-puluh tahun, teori keuangan dominan atau kita kenal sebagai efisiensi market hypothesis menjawab tidak. Efisiensi market hypothesis dipopulerkan oleh Eugene Fama, di mana ia menyatakan bahwa semua nilai aset keuangan yang ada di pasar merupakan sebuah informasi yang semuanya tersedia. Jadi jika ini benar, maka tidak ada investor yang akan mendapatkan keuntungan abnormal secara terus-menerus. Tapi, bagaimana jika teori ini tidak 100% benar? Bagaimana jika terdapat celah di dalam sebuah sistem? Pola yang dapat diprediksi dan bertentangan dengan efisiensi pasar. Inilah yang kita sebut dengan anomali pasar. Anomali pertama yang paling klasik, yaitu small firm effect atau efek perusahaan kecil, di mana saham dengan kapitalisasi kecil atau dengan small cap memiliki return lebih tinggi dibanding dengan perusahaan dengan kapitalisasi besar atau large cap. Terdapat beberapa mekanisme kesalahan penilaian risiko. Yang pertama adalah entitas yang jarang populer, yaitu di mana saham dengan perusahaan kecil atau saham yang kurang populer itu jarang untuk diperdagangkan. Yang kedua adalah autokolerasi positif, yaitu perdagangan yang jarang ini akan menimbulkan autokolerasi positif pada return portofolio. Yang ketiga adalah bias penilaian risiko, yaitu autokolerasi positif yang menyebabkan pengukuran risiko portofolio menjadi rendah atau bias ke bawah. Yang terakhir adalah kesimpulan yang salah. Karena risiko diukur terlalu rendah, maka ketika peneliti menghitung return yang disesuaikan oleh risiko, maka mereka dapat menyimpulkan dan mengamati bahwa rata-rata return itu memiliki keuntungan yang berlebihan. Yang kedua ada January Effect. January Effect secara teori adalah kenaikan harga saham yang sangat signifikan hanya di bulan Januari. Faktanya, seluruh likuiditas dari small firm effect itu hanya terpusat di 2 minggu pertama di bulan Januari. Penjelasan mengenai fakta tersebut adalah karena adanya perilaku investor yang merupakan tax loss harvesting, di mana mereka mengakui kerugian dan keuntungan di akhir tahun untuk mengurangi beban pajak mereka, dan mereka akan mendapatkan likuiditas kembali di pasar saham ketika awal bulan Januari. Jika ini benar, maka benar. Perilaku investor adalah rasional, di mana mereka berusaha untuk mengurangi beban pajak mereka secara kolektif yang bisa diprediksi di pasar. Nah, anomali ketiga yaitu overreacting. Nah, kalian tadi sudah menerima penjelasan tentang MH kan? Dalam teori tersebut itu jelaskan kalau investor itu cenderung lebih pemikirannya logis. Jadi mereka tenang dan sangat rasional saat memilih keputusan. Nah, tapi kita ini manusia, bukan robot. Jadi kita itu terkadang cenderung lebih semangat saat harga saham itu naik, dan kadang itu kita lebih was-was saat harga saham itu turun. Jadi disitulah overreacting itu terjadi. Nah, pada tahun 1985 ada dua peneliti yang bernama De Bond dan Taylor. Mereka ini penasaran banget sama anomali overreacting. Jadi mereka membuat penelitian, yaitu mereka mengumpulkan saham berdasarkan performanya 3 tahun terakhir. Nah, mereka juga membuat dua kelompok, yaitu kelompok winners dan kelompok loser. Dan hasilnya ini mind blowing ya. Jadi bisa dilihat dalam portofolio tim losers ini dari 3-5 tahun berikutnya, harga dari saham tim loser ini bisa mengalahkan harga pasar dan bisa mengalahkan tim winners. Jadi awalnya yang harga losers ini bawah, jadi bisa melonjak tinggi, dan sebaliknya juga tim winners yang awalnya tinggi bisa kembali ke rendah, dan ini biasanya disebut sebagai mean reversion. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Jawabannya itu karena investor itu overreact jadi waktu saat harga saham itu ada berita saham yang bagus, mereka ini cenderung untuk membeli sahamnya itu langsung banyak. Tapi waktu ada berita buruk, nah para investor ini cenderung menjual semua sahamnya. Jadi itu membuat nilai pasar itu nggak stabil dan bisa harganya itu naik turun. Jadi pasar itu bukan cuma soal nilai dan grafik, tapi ada perasaan juga di dalamnya. Jadi kadang itu waktu harga saham lagi turun, disitulah mungkin ada peluang yang muncul. Nah, jadi next time kalau misalnya ada harga saham yang turun atau berita yang buruk, jangan langsung buru-buru menjual. Mungkin ada peluang di sana. Jadi dengan adanya anomali tersebut, apakah efisiensi market hypothesis tersebut bisa dikatakan tidak valid?
dan dikatakan tidak benar keberadaannya. Tidak juga, ini lebih rumit karena ada beberapa argumen yang menentang pendapat tersebut. Yang pertama, ini berhubungan dengan high risk high reward. Banyak peneliti yang berpendapat bahwa small effect firm tersebut bukanlah anomali. Small firm atau yang biasa kita sebut small cap memang lebih berisiko. Tapi itu adalah biaya yang kita harus tanggung karena keuntungan yang kita dapatkan lebih tinggi. Yang kedua, pasar yang semakin beradaptasi. Ironinya, banyak anomali baru yang dimunculkan atau dipublikasikan sehingga banyak trader yang ingin memanfaatkannya dengan baik. Akibatnya, anomali efek tersebut akan semakin lemah efeknya dari tahun ke tahun. Seperti contohnya January Effect. January Effect tersebut akan semakin lemah potensinya kepada efisiensi market hari ini dibanding tahun-tahun sebelumnya. Anomali pasar adalah sebuah pengingat bahwa ia bukanlah suatu sistem yang sempurna, tapi ia adalah suatu sistem yang kompleks yang harus digerakkan oleh data, resiko, dan juga yang terpenting adalah psikologi manusia. Jadi, jika kalian melihat sebuah pola di sebuah pasar, tanyakan pada diri Anda sendiri, apakah itu sebuah kompensasi rugi atau hanyalah sebuah ilusi statistik. Gimana? Udah paham kan sekarang tentang anomali pasar? Semoga video ini bermanfaat buat kalian ya. Thank you.